Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya semua? Baik. Pada hari ini ada yang tak hadir? Hadir. Semua. Nah, selanjutnya kita sudah pernah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Ramadan. Tahun gajah atau 21 April tahun 571. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan disebut dengan tahun gajah? Karena tentara Abraham menaiki gajah untuk menyerang Ka'bah. Ya, baik. Udah, apa tujuan kita mempelajari sejarah? Apa manfaatnya kita mempelajari sejarah? Untuk mengingat apa yang mengenal kembali perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Nah, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini yaitu dakwah Nabi Muhammad misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, coba kalian perhatikan dan amati infograf yang sudah ada. Udah, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada dulu. Tidak ada. Jelas semua? Jelas. Nah, tapi kalau udah, nanti kita mengelompokkan strategi dengan mengamati infograf. Udah, tadi udah kita itu. Udah, kemudian boleh gabung ke kelompok masing-masing. Tugasnya mengelompokkan misi strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di kelompok 1. Ya, di kelompok 2 menyebutkan pokok-pokok misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Bu. Nah, di kelompok 3 menyebutkan beberapa ibrah dari misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Baik, silakan dikerjakan, silakan dikompromi dengan kelompoknya.
mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami buat bersama-sama dengan teman sekelompok. Saya Laksana Dipa selaku ketua kelompok membacakan hasil rumusan yang telah kami buat. Misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. 1. Dakwah secara rahasia atau yang disebut dengan ad-dakwah bisir. Turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Buah Hira tidak secara langsung meneguhkannya hati beliau, namun kemudian beliau mantapkan keyakinannya bahwa beliau adalah benar-benar seorang rasul utusan Allah. Beliau menemukan keyakinan bahwa dirinya benar-benar telah diangkat menjadi rasul utusan Allah. 2. Dakwah secara terang-terangan atau yang disebut dengan ad-dakwah biljah. Maksudnya adalah dakwah atau ajakan secara terbuka dan terang-terangan kepada penduduk Makkah untuk meninggalkan agama dan kebiasaan nenek moyang yang penuh dengan kesengsaraan serta beriwanan dengan akal sehat dan beralih memeluk agama tauhid, yaitu agama Islam. Dan demikian prestasi yang dari kelompok kami sejauh ini. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebutkan 2 strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan menjawab. Siapa yang menjawab? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, berdakwah secara bersembunyi-sembunyi atau C. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara bersembunyi, menyampaikan dakwah untuk anggota keluarga, pejabat, pencegat selama 3 tahun dengan tujuan supaya penduduk Mekah tidak kaget. Yang kedua, berdakwah secara terang-terangan atau Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dimulai menyeru kepada Bani Hashim sehingga dakwah berbukit serta dakwah secara terang-terangan beserta dengan kaum muslimin. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, terima kasih banyak. Sudah. Selanjutnya kita berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami rumuskan bersama-sama. Saya Nur Aini selaku ketua kelompok akan membacakan hasil rumusan kami mengenai pokok-pokok misi Nabi Muhammad SAW. 1. Mengajarkan ketauhidan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk mengesahkan Allah SWT dan memberantas kemusyrikan. 2. Menyempurnakan akhlak. Maksudnya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan yang tidak ada bandingnya. 3. Membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang persamaan derajat manusia
dan mengajarkan manusia agar menyelesaikan masalah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, namun dengan cara damai dan beradab. 4. Memberi kabar gembira dan peringatan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan memberi peringatan kepada orang yang berbuat kejahatan, kemusyrikan dan kemaksiatan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Kelompok 1, silakan. Sebutkan pokok-pokok misi Nabi Muhammad SAW. Boleh siapa yang mau jawab, silakan. Silakan, siapa yang menjawab? Kelompok 2. Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh kelompok 1. Pokok-pokok misi Nabi Muhammad SAW. Pertama, mengerjakan ketauhidan. Kedua, menyempurnakan akhlak. 3, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. 4, memberi kabar gembira dan peringatan. Ya, terima kasih atas presentasinya ini dari kelompok 2. Selanjutnya kita silakan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman kelompok yang telah kami buat bersama-sama. Saya Feby Mesila sebagai ketua kelompok akan membacakan hasil diskusi kami. Ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW. 1. Berakhlak mulia dan terpuji. Pemimpin seharusnya menjadi suri teladan yang dapat dicontoh oleh rakyatnya. Ketika akhlak pemimpinnya baik, niscaya rakyat yang dipimpinnya akan mempunyai akhlak terpuji. 2. Bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan. Sejak masih kecil, Rasulullah SAW sudah mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kebanyakan penduduk Mekah menyembah berhala, beliau tidak pernah sekalipun melakukannya. 3. Gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat. Di antara suri tauladan penting yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW adalah melakukan perbuatan yang bermanfaat dan meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. 4. Mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat ancaman dari orang-orang kafir Mekah maupun orang-orang munafik Madinah. 5. Mencintai ilmu pengetahuan. Ilmu menjadi bekal penting bagi manusia. Ilmu dapat memengaruhi dan membentuk pola pikir serta tingkah laku seseorang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada. Silakan. Sebutkan beberapa ibrah yang bisa diambil dari misi Nabi Muhammad SAW dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menjawab, silakan. Ya. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu 1. Berakhlak mulia dan terpuji. 2. Bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan. 3. Gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat. 4. Mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. 5. Mencintai ilmu pengetahuan. Nah, ada yang ingin ditambahkan lagi? Nah, inilah hasil diskusi kita pada hari ini. Mari kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari kita belajar kelompok tentang materi
misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Apa lagi? Apa? Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi itu selama 3 tahun. Dan tujuannya apa? Supaya kader Quraisy tidak kaget dengan datanya ajaran baru di tengah-tengah mereka. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita simpulkan? Pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu ada berapa? Yang pertama apa? Belajar bertauhidan. Apa lagi? Apa lagi? Iya, apa lagi? Nah, kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita simpulkan? Mengambil ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran yang bisa diambil dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Simpulkan itu ada berapa? Apa saja? Coba sebutkan kembali. Ya. Berarti ada 5 ya? Ada 5 ibrah yang bisa diambil dari misi dakwah Nabi Muhammad dan bisa kita amalkan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Untuk